Pertama saya ini cerita yang kemarin saya janjikan ya. Pengalaman pertama saya kerja itu. Pertama saya cari di situs Jobstreet, kalau nggak salah jobstreet.com, sudah banyak yang tahu sih. Terus saya juga cari-cari di informasi Instagram, WA, atau grup Facebook yang udah saya ikutin beberapa tahun, beberapa bulan. Itu saya mencari pekerjaan setelah lulus kuliah. Itu kesana kemari sama teman saya yang namanya Dika, sama teman saya Alip, sama si Avi juga, nama panggilannya Boskep, sama Ainur, sama si Tio. Kalau Tio itu pinter, dia mesti lolos tes, tapi dia nggak ada izin untuk luar kota, soalnya dia lebih ke buka usaha sendiri. Dia sudah sukses dengan 2 usahanya sekarang. Congratulations Tio. Nah, dari situ ada teman saya satu juga, Daniar, cewek. Dia sekarang sudah bekerja. Nah, waktu itu saya sempet nganggur tuh 6 bulan, nggak ada panggilan sama sekali. Ya ada sih, cuman belum rezeki, nggak lolos kayak gitu. Suatu ketika, kalau nggak salah bulan Februari, itu saya ditelepon. Ada telepon panggilan dari Surabaya, nomor rumah, nomor kantor sih lebih tepatnya. Itu saya ditelepon. Setelah itu saya dijanjikan atau dikasih jadwal interview besok 2 hari kemudian. Nah, saya bisa kan, akhirnya saya berangkat. Itu kalau misalnya saya naik kereta pagi jam 4:30 dari Malang menuju Surabaya jam 7, interview jam 10. Saya nunggu di stasiun Gubeng Lama itu, di trotoar situ, sampai ya cari sarapan dulu. Terus saya berangkat naik ke perusahaan yang mau saya ada panggilan interview tadi. Di sana saya nunggu giliran, itu udah banyak. Ternyata di situ juga ada kakak kelas, kakak tingkat sih. Itu ada juga yang masih nunggu di ruang tunggu perusahaan tersebut. Setelah itu masuk giliran saya naik ke atas ke lantai 2, diinterview dengan 3 orang, ditanya ya umumnya kayak gitu. Dan akhirnya saya katanya tunggu telepon dulu aja, kalau ada telepon berarti kamu bisa lolos ke tahap selanjutnya. Oke, saya pulang balik ke Malang, kereta jam 12 sampai Malang jam 3. Setelah itu kalau nggak salah besoknya langsung ditelepon. Nggak selang lama kok, itu minggunya saya udah langsung ke Surabaya untuk di training dulu selama 2 bulan. Ya dikasih materi, ya di mes itu yang kata saya kemarin, kerja nggak dapet uang malah dikasih uang ibu saya untuk kehidupan di Surabaya selama 2 bulan. Ya suka dukanya sih banyak, ketemu teman baru, ada yang perantauan dari Malang juga, sama teman-teman lama, ada yang dari Kediri, Nganjuk. Terus saya masih ingat betul teman saya yang namanya Fatur Rohman, kalau dia nonton. Dia yang istilahnya mengajari saya untuk berbagi. Kalau saya ada, saya bilang ada, kalau enggak ya saya bilang enggak. Apapun yang saya makan dia harus makan, karena memang kita sama-sama susah dulu. Nah, setelah itu saya sama Rohman itu ya hampir kayak kayak bisa dibilang bangun tidur ketemu, mau tidur ketemu. Banyak lah kisahnya, sampai sekarang aja saya masih ingat apa aja hal konyol dengan dia.
Terus ketemu juga dengan namanya Angga, anak Padang tuh. Dia sekarang ada di Makassar kalau nggak salah. Nah itu, terus ada yang namanya Rosi, itu senior saya yang ngajarin saya bisa tahu servis, bisa tahu pengalaman hidup di jalan kerasnya seperti apa gitu. Thanks to Rosi, Mas Rosi tepatnya, Bendul. Terus saya juga kenal yang namanya Mamen alias Dedi, aka AVK hitam. Nah, saya sempat itu ngekos di Surabaya 1 tahun sama dia, sekamar. Apa masih jomblo visabilillah sampai sekarang dia. Ya semoga yang nonton dan kenal yang namanya Mamen, tolonglah bantu dia, support dia untuk mewujudkan mimpi ibunya mempunyai cucu di tahun 2020, amin. Nah setelah itu saya kan habis di pekerjaan, maksudnya saya sudah dikontrak. Saya menjalani aktivitas itu dengan menservis home appliance atau peralatan rumah tangga itu ke rumah-rumah berdasarkan laporan reparasi yang dikasih oleh koordinator saya. Nah dari situ saya banyak belajar. Ternyata bertemu orang itu nggak hanya cuman untuk menservis alat elektroniknya yang rusak, tapi juga ada banyak hal yang nggak kita dapatkan selama kita mengenyam pendidikan selama SD, SMP, SMA, atau SMK sampai kuliah. Kita banyak belajar dari konsumen itu menceritakan tentang anak-anaknya atau tetangganya atau kisahnya. Atau kalau kita bisa istilahnya ya menservis atau memberikan pelayanan yang terbaik, nanti konsumen itu juga akan memanggil kita lagi untuk servis di merek lain atau untuk benerin apa-apa aja. Itu bisa berlanjut jadi kayak hubungan simbiosis mutualisme, sama-sama saling menguntungkan. Dari pengalaman-pengalaman situ saya suka sih ketemu banyak orang, ketemu orang-orang baru, dan nggak bosen gitu loh. Istilahnya hari ini ke daerah sini, nanti besok ke daerah yang kemarin tapi agak kesana dikit gitu ya, masih di lingkungan kota itu sih, cuman ke perumahan ini banyak lah seninya. Apalagi kalau ke instansi pemerintahan, naik-naik tower atau ke daerah militer gitu yang harus ke pos penjagaan dulu. Ya serulah pokoknya. Banyak kisah yang sampai sekarang masih melekat dan banyak kenangan yang nggak bisa dihilangkan seketika. Dari situ saya bisa mendapatkan ilmu ya. Bilang kalau untuk pembelajarannya kita lebih ke dari temen sih, maksudnya rekan kerja kita tanya, kalau kerusakan kayak gini apa ya, udah pernah ngalamin nggak? Nah itu saya bertanya seperti itu biasanya. Dan saya juga sebaliknya, kalau teman saya tanya saya udah pernah mengalami kerusakan yang seperti itu, ya saya jabarkan seperti ini, gini. Nah dari situ kan namanya juga ilmu. Kalau semakin dibagi, semakin di share, itu kan semakin bermanfaat dan berguna. Nanti kedepannya akan ditanya siapa yang ngajarin, oh dari sini akan nyebar. Nah kalau ilmu nggak dibagi, ya mohon maaf sih, kayaknya sih nggak bakal bermanfaat. Orang ilmu itu nanti bakalan istilahnya dapat pahala lah, kalau dalam Islam seperti itu. Nggak tahu kalau di agama lain seperti apa. Yang saya tahu sih pengalaman saya seperti itu. Nah dari situ itu saya
merasa senang, merasa beranggapan dunia perservisan duniawi. Ya intinya kalau ketemu orang terus servis ke rumah-rumah itu banyak hal baru yang nggak kita duga sebelumnya. Kita berangkat ya bismillah, budal mulih selamat, kerja lancar gitu. Saya kan sudah 1 tahun di Surabaya, 1 tahun di Sidoarjo. Waktu di Sidoarjo itu saya sendirian, nggak ada temennya itu. Aduh, itu rasanya sampai saya pernah sakit tipes ya, mungkin penyakitnya anak kos kan asam lambung dulu. Setelah asam lambung naiknya ke nggak enak makan kayak gitu, nah, akibatnya tipes. Terus saya masuk rumah sakit selama 1 minggu. Nah itu bener-bener aduh, saya sampai ini kerja kok sampai bikin saya sakit, apa yang salah, apa saya bosen atau kayak gimana. Nah setelah itu saya bangkit dari keterpurukan, dari sakit itu saya akhirnya bisa makan enak lagi dan sembuh. Tapi pertama ya masih lemes gitu. Saya mengulangi kegiatan saya, bekerja lagi, servis ke rumah-rumah gitu. Dulu sih masih belum kepikiran kayak buat video di mobil kayak gitu-gitu, karena kan saya keterbatasan alat, saya keterbatasan waktu sih lebih tepatnya, karena harus ke rumah sini terus ke sini, terjadwal seperti itu. Kalau saya sambil bikin video gini kan nggak fokus nanti saya pas lagi nyetir. Dari situ kan kita belajar bahwa kalau orang manggil orang lain untuk benerin yang dia nggak bisa, dia pasti akan mengayomi atau menerima kita dengan baik. Ya ada sih beberapa yang cuek, orang saya beli masih baru, masih garansi kok, ya terserah saya mau ngasih minum, mau ngasih seperti itu kan terserah. Nah dari situ saya belajar bahwa kalau kita ingin dihargai orang, ya dari diri kita sendiri harus menghargai orang lain. Sekecil apapun bentuknya ya sebisa mungkin kita melakukan apa yang dilakukan orang lain kepada kita gitu, bales istilahnya. Kalau nggak mau direpotin ya jangan pernah bikin repot orang lain. Tapi kalau mau direpotin sebisa mungkin ya kita harus nerima kalau mau direpotin kayak gitu. Oke, jadi pada intinya bekerja di tempat manapun yang penting kalian nomor 1 itu attitude. Jangan sampai kalian kalah untuk mengendalikan diri Anda, tidak bisa menjaga attitude Anda. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.